Di video ini sedikit berbeda, gue akan bahas tentang bagaimana cara kita jual sesuatu dengan lebih mudah dan lebih terstruktur dengan yang namanya CRM dan database. Nah, apa itu CRM? CRM adalah Customer Relationship Management atau bahasa Indonesianya manajemen hubungan pelanggan. Nah, jadi ini adalah sebuah program di mana kita tuh menjalin hubungan dengan para customer kita atau para pelanggan kita supaya mereka mau repeat order lagi. Jadi bisa dibilang CRM adalah sebuah sistem strategi di mana kita mengelola interaksi ya dari perusahaan kita dengan para pelanggan kita, baik itu pelanggan lama atau hanya prospek-prospek kita. Tujuannya apa? Hanya ada dua ya. Pertama itu menjual produk dan jasa kalian, dan kedua itu menjaga loyalitas customer kalian semua. Jadi menurut gua CRM dan database adalah dua hal yang paling krusial dan adalah sebuah aliran darah dari usaha kalian ya. Sebelum itu kenapa gue bikin video ini? Karena gue lihat banyak teman-teman gue yang jalan usaha itu dengan asal-asalan ya dan tidak terstruktur caranya. Dan di sini gue akan share gimana cara gue pribadi itu menjalankan usaha dengan cara lebih terstruktur dan lebih rapi. Karena kalau gue pribadi dulu gue sangat mengandalkan cold calling ya. Setiap hari gue telepon orang, ya telepon klien, telepon prospek, gue cari klien ya. Misalnya hari ini mereka tolak gua, ya belum tentu besok mereka nolak gua, belum tentu minggu depan mereka nolak gua, belum tentu bulan depan mereka nolak gua lagi. Jadi itu gua catat database, ya namanya siapa, nomor teleponnya berapa, keterangannya nyawa siapa, ya manusia ini siapa, pendapatannya apa, usahanya apa, kalau bisa omsetnya berapa. Jadi gue punya estimasi, gue bisa nawarin dia produk apa, jasa apa. Jadi bisa dibilang percuma kalau lu punya database, tapi database ini keterangannya nggak jelas atau nggak lengkap gitu. Contohnya gini, lu mau jualan produk skincare, tapi database lu ini misalnya, contohnya nih, namanya Andika, umur 18 tahun, tinggi 180. Apa yang bisa dikorelasikan dengan database tersebut dengan produk skincare lu gitu? Nggak ada sama sekali. Yang ada lu makan tai gitu, kelaparan. Ya jadi lu harus bisa membuat database dengan keterangan yang sesuai dengan apa yang lu jual. Sekarang pertanyaannya gimana cara kita reach prospek kita dengan cara efektif dan bagaimana cara dapetin data-data tersebut? Yang gue bilang tuh, profil industrinya apa, manusia ini namanya siapa, pendapatannya berapa, dan lain seterusnya. Pertama, gimana cara kita jalan hubungan dengan prospek dengan cara efektif? Ya, menurut gue pribadi, bos hanya mau komunikasi dengan bos. Ya, bos to bos. Dia nggak akan mau komunikasi dengan admin, sales, ya, customer service, apalagi orang lapangan. Itu mereka najis. Memang nggak semuanya, tapi mostly menurut gue seperti itu. Itu pahitnya dunia ini seperti itu. Jadi lu harus bisa approach mereka dengan cara yang bold, supaya mereka mau komunikasi sama lu, supaya mereka responsif sama lu. Kalau lu misalnya sama admin, ya, atau sama CS mereka, it's okay, karena lu setara gitu. Tapi kalau lu bos, ya lu ngomong sama bosnya langsung. Kalau lu admin, cari cara gimana cara bos ini mau ngomong sama lu. Lu harus bisa approach mereka dengan cara yang berbeda gitu. Selamat pagi Bapak, mohon waktu saya ingin menawarkan jasa kita. Bagus di blok aja HP-nya itu, sampah itu gitu. Itu bagus di blok, di report ya, dicudahin kalau bisa mukanya. Tunjukin bahwa lu tuh punya kuasa. Halo bro, gua Ferdinand, gua partner dari sekitar jurnal atau owner dari sekitar jurnal. Yuk bro, gua mau jadi korek nih, gini. Langsung to the point, jelasin. Ya, straight to business. Jangan lu, mohon maaf, nunggu waktunya nih bro, gini. Memang tuh ramah. Ya, tapi itu ciri khas sales gitu. Orang tuh sudah tahu, oh lu sales. Keramahan lu seperti itu hanya akan menurunkan derajat lu di mata prospek-prospek lu. Jadi belajar memanipulasikan keadaan ya. Dunia ini penuh dengan manipulasi ya. So what? So what? Ya lu kan jual jasa, jual produk lu benar gitu. Lu nggak nipu, asal lu jangan nipu. Ya, lu hanya manipulasi keadaan supaya mereka tuh responsif sama lu gitu. Lu sebagai admin, sebagai orang CS tuh bisa dihargain sama mereka. Caranya gimana? Itu manipulasi keadaan. Bikin seolah lu punya power, lu punya kuasa, lu tuh decision maker di sini dan lu bicara boss to boss sama mereka. Nah, yang kedua gimana cara dapetin data-data penting dari si prospek kita ini ya. Seperti yang gue bilang gitu. Misalnya profil industrinya apa, estimasi pendapatan mereka berapa, nama manusia ini siapa, gitu, usahanya apa, itu kita mesti cari tahu gimana caranya. Jadi saat kita komunikasi itu kita susah memancing ya, memancing mereka agar mereka tuh bisa spill semua tadi ya, semua informasi yang kita butuhkan tadi, dan sudah pasti mereka nggak akan segampang itu untuk kasih tahu ke lu semua informasi yang lu butuhkan tadi ya. Lu harus bisa cairin suasana dulu ya, alirin dulu pembicaraan, oke, baru di situ mereka bisa kasih jawaban buat lu. Lu bisa tanya kabar mereka dulu gitu, tanya kabar usaha mereka juga gimana, sedang bagus kah, sedang buruk kah gitu, ada yang bisa lu bantu kah, baru lu mulai ngobrol tuh, cari informasi yang lu butuhkan tadi yang lu udah list. Selanjutnya, gimana cara kita kumpulin database? Simple gitu. Setiap kali lu ketemu pembeli, ya, calon pembeli atau orang yang berpotensi beli, itu catat semuanya di dalam database lu gitu. Ya, maupun orang yang nolak beli nih misalnya nih. Ya, tapi mereka masih punya potensi buat beli sama lu ke depannya, catat semuanya. Ya, tulis namanya siapa, nomor telepon, keterangannya apa gitu. Contohnya keterangannya dia pernah beli produk gua seharga 20 juta, seharga 30 juta, seharga 2 juta, 1 juta, atau bahkan 500.000. Jadi gue bisa plotting. Ya, ketika gue punya produk harganya sekian, gue bisa tawarin ke A, B, C. Lalu ketika gue punya produk yang lebih murah, gue bisa tawarin ke D, E, F. Ya, itu semua adalah power dari database. Hari ini mereka nolak lu, belum tentu mereka besok nolak lu gitu. Contohnya gini, ya. Hari ini gue tawarin lu mau nggak beli mouse gue? Ya, Razer. Gue jual ke lu 1 juta. Misalnya gitu. Ya, tapi lu nggak mau beli karena lu sudah punya mouse. Tapi kita bicara besok mouse lu rusak misalnya. Gue tawarin lu, bro, beli bro, gue kasih diskon
800.000. Dengan gue tahu mouse lu sedang rusak. Lu beli nggak mouse gue? Pasti lu beli. Ya. Setidaknya lu punya potensi untuk belilah. Karena lu butuh barang gua. Gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan orang itu butuh barang kita, kapan mereka itu nggak butuh barang kita. Ya, cara yang paling benar adalah follow up terus. Ya, follow up secara rutin. Dari mana follow up? Dari database. Ya, ini disebut dengan sistem CRM. Lalu isi database juga harus sesuai dan relevan dengan apa yang lu jual di sini. Ya, jangan lu jualan mobil tapi database isinya tinggi badan orangnya, berat badan orangnya. Lu goblok bener otak yang bisa begitu. Ya, tolonglah harus sesuai dengan apa yang lu jual jadinya. Jadi jangan pernah kerja asal-asalan gitu teman-teman. Ya, lu harus tahu dulu nih apa yang lu jual, yang beli siapa, marketnya siapa tuh mesti plottingin semua ya sehingga lu bisa nyari database yang sesuai dengan produk atau jasa lu gitu di sini. Kesalahan gue pribadi ya saat gue mulai usaha sendiri di 6 tahun lalu itu gue nggak pernah bikin namanya database ya. Customer gue come and go, come and go, come and go, prospek gue juga come and go, come and go sehingga gue capek sendiri gitu. Gue harus ngiklan lagi, bangun lagi, network lagi, bingung gitu. Karena gue nggak pernah bikin database itu saking begonya gue dulu gitu ya. Sekarang gue mengetahui betapa pentingnya punya database ya. Dengan database orang sales lu ya tim sales lu tuh pasti bakal lebih efektif. Jadi semoga video ini bisa bantu kalian ya, bantu kasih insight ke kalian juga yang sedang berusaha ya. Komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan dan boleh ya kalau mau request video apa untuk berikut-berikutnya dan thank you semuanya.